Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah memprioritaskan Tuhan. Jemaat GPI Pondok Daud yang Tuhan kasih, saat ini sama-sama kita mau berkata, saya disayang Tuhan, kamu disayang Tuhan, kita semua disayang Tuhan. Firman Tuhan kita awali dengan membaca kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prioritas adalah sesuatu yang diberikan keutamaan dan diutamakan daripada hal lain. Kalau saya dan saudara tahu tujuan hidup kita, kita akan mudah menentukan prioritas dan mudah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tujuan saya dan saudara. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang kita alami dan berharap hal itu dapat membantu saya dan saudara merenungkan sesuatu yang baik bagi hidup saya dan saudara. Kita berdoa, Roh Kudus membantu saya dan saudara untuk melihat jauh ke depan kepada segala hal yang baik yang Tuhan telah sediakan. Ketika kita sedang melakukan rutinitas kita, tiba-tiba di hati kita timbul pertanyaan ini. Jika saya harus melepaskan segala sesuatu dari hidup saya dan hanya dapat menyisakan satu hal, apa satu hal itu? Dari sekian banyak hal yang kita miliki, satu hal yang kita sisakan, pastilah sesuatu yang sangat penting. Mungkin sebagian kita dapat dengan cepat menjawab Tuhan Yesus. Namun, terus terang pada saat itu, kita akan terdiam cukup lama dan berpikir sangat keras. Mengapa? Kita ingin menjawab Yesus, tetapi teringat bahwa betapa lekatnya kita dengan handphone kita. Kita ingin menjawab Yesus, tetapi kita ingat bahwa terkadang kita merasa hal-hal yang kita harapkan jauh lebih penting dari Sang Pemberi harapan itu sendiri. Kita ingin sekali menjawab Yesus, tetapi kita teringat betapa sibuknya kita dengan segala aktivitas kita sehari-hari, termasuk saya mau berkata melayani. Dan terkadang kita melupakan waktu-waktu kita bersama Yesus. Sampai satu titik kita berpikir bahwa pertanyaan itu bukan untuk kita jawab saat ini, melainkan untuk apa? Untuk saya dan saudara renungkan. Kita perlu merenungkan hidup kita dan kembali menyusun prioritas hidup saya dan saudara sampai saatnya nanti kita dapat menjawab dengan yakin dan pasti bahwa itu adalah Yesus. Artinya tidak ada yang lain. Katakan amin. Terhadap pertanyaan demikian, kita belajar betapa mulut kita terlatih untuk memberikan jawaban yang terbaik. Namun seringkali jawaban melalui mulut kita tidak selaras dengan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Kita perlu jujur dalam hal ini. Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, tidak untuk selalu setuju dengan apa yang kita lakukan,
Dia juga ada untuk membenahi, mengoreksi hidup saya dan saudara, mengajak kita meninggalkan kehidupan yang lama ke dalam kehidupan yang Tuhan sediakan. Hari ini kita ingin merenungkan pertanyaan yang sudah kita ucapkan tadi. Kira-kira apa satu hal terpenting dalam hidup saya dan saudara? Jika kita sudah dapat menjawab dengan percaya diri bahwa itu adalah Yesus, kita sungguh bersukacita. Jika belum, mari kita renungkan, susun kembali prioritas hidup saya dan saudara. Dan mungkin bagi sebagian kita, itu dapat berarti mengubah haluan hidup 180 derajat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hingga suatu saat nanti kita dapat menjawab dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sama-sama katakan amin. Mari kita melihat hal apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai prioritas hidupnya. Dan ini menjadi prioritas dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 15-16, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan gaya hidup Yesus, kita akan menemukan banyak hal yang tidak umum atau seringkali disebut anti-mainstream. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca. Kebanyakan orang akan bertambah sibuk seiring popularitasnya meningkat. Ketika pelayanannya, pekerjaan, atau bisnisnya semakin sukses, semakin sulit orang itu memiliki waktu untuk menyepi bersama dengan Tuhan. Namun kita lihat, Yesus sungguh berbeda. Di tengah banyaknya permintaan untuk melakukan mujizat dan kuasa, Yesus justru mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa kepada Bapa. Yesus tahu apa yang menjadi prioritas hidupnya, dan dia menyadari sumber kekuatannya. Bagi Yesus, bukan popularitas, kesuksesan, dan keberhasilan yang utama. Perhatikan, melainkan hubungan intim dengan Bapa Surgawi. Sama-sama kita katakan amin. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah Yesus masih menjadi prioritas di dalam hidup saya dan saudara? Apakah kita mau senantiasa kembali kepadanya ketika kita jatuh? Dan apakah kita mau melibatkan dia dalam segala keputusan yang kita buat? Di tengah segala kesibukan, popularitas, kesuksesan, atau mungkin di tengah masalah, pergumulan, ketakutan, atau kekhawatiran, apakah kita masih menjadikan Tuhan sebagai sumber utama jalan keluar kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dunia berusaha menggeser prioritas kita dari yang kekal, yaitu Tuhan, kepada yang tidak kekal seperti uang, pekerjaan, investasi, pasangan, dan lain sebagainya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang
tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadikan Tuhan Yesus prioritas di dalam keseharian kita. Saat kita mencari terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, diberkati, berkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Shalom.